jurnal pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Shalom, warahmatullahi wabarakatuh. swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore dan salam semangat ya untuk seluruh hadirin yang hadir pada room Zoom hari ini. Semoga kabar teman-teman hari ini baik ya, dan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, penuh energi, dan pastinya udah siap nih untuk menyerap ilmu-ilmu yang banyak dari acara yang super bermanfaat ini, yakni kelas jurnal, jurus Ditu mencari jurnal bereputasi dan membuat citasi. Sebelumnya, para hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Bikri Fatona, tapi teman-teman bisa memanggil saya dengan panggilan Ici. Yang hari ini, saya akan menemani teman-teman sebagai moderator sekaligus partner ngobrol santai nih selama acara ini berlangsung. Teman-teman, kita tahu ya, kalau sekarang publikasi ilmiah tuh bukan cuma urusan dosen atau peneliti senior aja. Buat kita para mahasiswa, peneliti muda, bahkan pejuang skripsi nih, publikasi itu udah jadi sesuatu yang relatable banget. Tapi buat cari jurnal yang cocok, etika publikasi, sampai bikin citasi yang benar tuh sering bikin kita pusing tujuh keliling, ya nggak? Nah, makanya kita ngumpul nih hari ini. Yakni ada kolaborasi kece antara Info Jurnal Indo dan Titik Koma Akademi. Yang mana siap nih untuk bantu kita naik level. Di kelas ini, kita bakal dapat insight langsung soal cara nyari jurnal berprestasi, teknik citasi yang sesuai standar, dan pastinya tips-tips keren yang bisa langsung dipraktikkan buat karya ilmiah kita. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini agar kita semua dapat mengikuti dengan runtut. Yang pertama, akan ada pembukaan yang didahului oleh saya selaku moderator. Yang selanjutnya, kita akan masuk pada sesi satu dengan topik Jurus Jitu Mencari Jurnal Bereputasi yang akan dipaparkan oleh Mas Doli Witro. Dan selanjutnya, kita menuju pada sesi kedua dengan materi strategi efektif membuat citasi yang benar yang akan dibawakan oleh Mas Aji. Dan kemudian akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Dan sebagai penutup, akan ada penyampaian kesimpulan, dokumentasi foto bersama, dan penutupan. Nah, para hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat nih, profil luar biasa dari narasumber hebat kita hari ini. Yang pertama ada Mas Dodi Witro. Selamat sore, Mas. Apa kabar? Apakah kabarnya baik hari ini? Selamat sore, Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan Mas Doli. Para hadirin sekalian, Doli ini merupakan lulusan S2 Hukum Ekonomi Islam dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau ini lulus dengan IPK yang sangat bagus dan nyaris sempurna ya. Beliau adalah peneliti aktif dengan indeks H19 di Google Scholar dan indeks H8 di Scopus. Pencapaian yang sangat impresif di dunia akademik. Fokus riset beliau ini meliputi hukum Islam dan studi keislaman kontemporer. Kita akan menuju pada narasumber selanjutnya, yakni Mas Aji Baskoro. Selamat sore Mas Aji, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, sore Ici. Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali ya bisa mendengar suara dan bertemu dengan Mas Aji pada sore ini. Teman-teman, Mas Aji sekarang menempuh studi S2 Hukum di UGM. Beliau ini aktif sebagai peneliti di dua pusat kajian besar, yakni Pandeka dan Pukat FH UGM, dengan fokus pada isu demokrasi, HAM, dan anti korupsi. Karya beliau ini telah dibuat di berbagai jurnal nasional dan internasional nih. Bahas mulai dari keadilan tata ruang, kebebasan beragama, hingga hukum digital. Nah, para hadirin sekalian, dua narasumber kita hari ini gak cuma ahli di bidangnya, tapi juga inspiratif. Jadi, teman-teman harus siapkan catatan teman-teman karena akan banyak insight berharga yang bisa kita dapatkan. Pada sesi pertama, saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Mas Dodi Witro untuk memaparkan materinya pada sore ini. Kepada Mas Dodi Witro, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari Titik Koma yang telah mengajak Info Jurnal untuk berkolaborasi dalam sebuah acara atau workshop atau pelatihan kelas jurnal ya. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini itu adalah jurus jitu mencari referensi, bereputasi, dan membuat citasi. Nah, di sini saya sebagai atau ditugaskan kepada saya oleh teman-teman dari Titik Koma Akademi itu tentang mencari referensi. Nah, di sini saya punya beberapa slide. Tentu banyak sekali slide-nya ya, ada 33. Namun perlu saya garis bawahi bahwa saya tidak akan panjang lebar untuk menjelaskan satu persatu slide tersebut karena ada beberapa slide itu hanya sekedar untuk mengkonfirmasi atau menjelaskan materi yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini judul yang saya angkat, next slide, cara mencari literatur jurnal nasional dan internasional. Ada beberapa, next slide, ada beberapa database yang harus kita ketahui. Di sini saya hanya menampilkan atau memaparkan kepada teman-teman 9 saja. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua database yang ada di dunia ini itu ada di sini ya. Ada banyak sekali yang tidak saya tampilkan. Misalnya ada database Taylor and Francis kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Ada lagi misalnya database dari Universitas Oxford, Cambridge dan lain sebagainya. Itu database yang memiliki reputasi di internasional. Nah, ada 9 ya yang akan kita bahas ataupun kita jelaskan secara detail, baik dari Indonesia, ada Sinta, Garuda, dan Muraref, maupun dari ranah internasional ya, seperti Google Scholar, DOAJ, Science Direct, Emerald, kemudian Web of Science, dan Springer Nature. Nah, yang pertama, next slide. Yang pertama itu adalah Sinta. Sinta ini merupakan database yang dimiliki oleh Kemenristek-Dikti kalau tidak salah ya. Karena namanya berubah-ubah ya. Awalnya Kemenristek-Brin, Kemenristek-Dikti, Kemendikbud dan lain sebagainya. Saya sekarang ini kemungkinan Kemenristek-Dikti. Nah, database Sinta ini kalau teman-teman lihat di websitenya, ketika kita sudah masuk di sinta.com, kita akan ketemu, kalau seandainya kita klik source, kemudian jurnal, kita akan ketemu seperti ini. Nah, di sini sudah ditampilkan secara detail, baik akreditasi level atau level akreditasi, seperti Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, ada juga Sinta 7 ya, Sinta 7 itu non-Sinta maksudnya. Nah, total jurnal yang terindeks itu sendiri itu sekitar 13.522 buah, kemudian total publisher 1.772. Nah, ini data yang terindeks di Sinta ini itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Garuda ya. Jadi kalau bisa kita katakan itu begini kaidahnya. Kalau seandainya sudah Sinta itu kemungkinan besar sudah Garuda, tetapi kalau masuk saja Garuda itu belum tentu terindeks Sinta. Nah, memang nama-nama yang diambil oleh Kemenristek itu, kementerian, itu nama-nama yang seperti Sinta, Rahma, Arjuna, dan lain sebagainya. Nama-nama dari tokoh-tokoh, kalau kita baca novel itu kan dari tokoh-tokoh dari India ya. Nah, selanjutnya, jikalau seandainya next slide, kita klik filter,
kita akan menemukan kategorisasi secara detail ya, seperti Sinta 1 sampai Sinta 6. Kemudian ada juga Scopus dan Garuda, dan juga berbagai subjek area. Di sini kita bisa mengspesifikasi atau membuat pencarian kita secara detail ya. Misalnya kita mencari kajian atau artikel yang terindeks Sinta 2 di bidang hukum, kita bisa langsung masuk misalnya di bidang humanities. Kemudian kalau seandainya di bidang agama, kita langsung masuk ke religion, kemudian education, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian next slide. Misalnya ya, kita pilih salah satu ya, jurnal yang sudah kita cari, anggap saja Ijtihad ya. Ijtihad ini merupakan jurnal terbaik di dunia ya, untuk kategori studi Islam atau religious studies. Jadi, jurnal ini menempati top one atau posisi pertama, yang mengalahkan jurnal-jurnal yang ada seperti ada jurnal yang bagus itu ada Sociology of Religion dari Oxford, itu peringkat 2 kalau tidak salah. Nah, Ijtihad ini ketika kita sudah masuk, ini Sinta 1 dan juga Q1 versi SJR ranking, Skimago Journal Ranking. Nah, ketika kita sudah masuk, kita akan menemukan artikel. Next slide. Artikelnya seperti ini. Nah, banyak sekali artikel-artikel yang terdapat. Ini tampilan di bawah itu ya, halaman utama tadi. Kemudian kita akan ketemu misalnya Syariah and Islamic State in Indonesia gitu kan, bla 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 bla. Kemudian kalau seandainya kita klik, kita akan muncul langsung ke halaman jurnal yang dituju. Next slide. Seperti ini. Ini website lama ya, karena Ijtihad itu sudah pindah ke OJS 3, jadi ini masih OJS 2 ya, yang itu domainnya itu IAIN Salatiga ya, kalau seandainya yang baru itu kan, kalau kita lihat versi yang baru, itu kan menggunakan domain Win Salatiga, sehingga kita bisa langsung mengklik atau mendownload jurnal yang kita ingin download. Ini database ya, database Sinta. Nah, kemudian next slide, kita bisa melihat perbandingan yang sangat signifikan antara jumlah artikel yang terdapat di Sinta maupun di Garuda ya. Ini masih ranah Indonesia ya, Sinta dan Garuda. Kalau seandainya di Sinta, itu kalau 2024 itu kan bisa kita perkirakan saja di bawah 300 ya. Di bawah 300 ribu ya, 300 ribu. Nah, kemudian kalau di Garuda itu sudah mencapai 2024 sudah sampai 600 ribu. Jadi 2 kali lipat ya database artikel atau publikasi yang terindeks dengan Sinta dan Garuda. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, seperti kaidah yang awal saya sampaikan tadi, kalau sudah Sinta, artikel yang sudah terindeks Sinta, maka otomatis sudah terindeks Garuda. Jadi kalau seandainya kita ingin mencari referensi yang lebih luas, kita tentu akan mencari di yang terindeks Sinta kan, yang terindeks Garuda kan, karena publikasi yang terdapat di sana tentu lebih banyak kan. Tetapi kalau seandainya kita ingin mencari jurnal atau artikel-artikel yang bereputasi atau yang terakreditasi, kita tentu memilih kepada Sinta. Nah, kemudian ketika kita melihat website Garuda, next slide, kita akan ketemu seperti ini. Misalnya ada 4 juta artikel yang terdapat di sana, kemudian ada publisher sekitar 4.000-an, kemudian ada 25.000 jurnal, dan lain sebagainya. Ada 40 subjek yang ditawarkan oleh Garuda ya. Jadi ini teman-teman, subjek teman-teman insya Allah pasti masuk ya. Misalnya di bidang ekonomi gitu kan, bidang komputer, sains gitu dan lain sebagainya. Bahkan misalnya teknik ini semuanya tercover ya. Asal kuliah di Indonesia, jurnalnya bidangnya itu ada di jurusan di Indonesia, sepertinya sudah masuk semua ya di Garuda ini. Bisa dicari referensi-referensi yang ingin dibutuhkan. Kemudian next slide. Ketika kita melihat yang lebih secara detail, Garuda itu sudah tercover atau sudah tercovered 26.000 jurnal ya yang terindeks Garuda. Itu akan menyusul
tentu akan lebih banyak ya. Kalau kita lihat dari pergerakan dari teman-teman pengelola jurnal dalam bulan April kemarin, itu kan ada sejenis kayak seperti surat ya, seperti surat dari pihak Garuda untuk jurnal-jurnal yang ingin memasukkan di Garuda ya. Tentu kalau seandainya hasilnya akan keluar, tentu akan lebih banyak. Begitu juga dengan indeks Sinta ya. Indeks Sinta akan lebih banyak lagi jurnal-jurnal yang terindeks Sinta. Nah, kemudian ketika kita mencari advanced search di Garuda, next slide, kita akan menemukan beberapa pilihan ya, seperti set by author, title dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa mengketik misalnya saja kita ketik Islam gitu kan, Islam di Indonesia. Next slide, kita akan ketemu banyak sekali referensi-referensi yang berbau atau membicarakan tentang Islam di Indonesia ya. Seperti kita sudah temukan misalnya 7.075 dokumen yang membicarakan Islam di Indonesia gitu kan. Nah, teman-teman ini bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat sendiri atau coba-coba sendiri. Kalau seandainya sedang join melalui laptop, itu kan bisa disambil, nyambi ya, nyambi sambil buka Garuda sambil dengar webinar kayak gitu kan. Dan saya sangat menyarankan bahwa kalau seandainya teman join melalui laptop, itu silakan dicoba-coba ya. Tentu ini merupakan langkah-langkah yang sangat mudah ya. Nah, next slide. Ketika kita mengklik satu artikel, kita akan ditampilkan seperti ini. Di sini ada citation dokumen, kemudian ada original source, dan lain sebagainya itu. Jadi kalau seandainya kita klik versi dokumen, misalnya RIS kayak gitu kan, bit text gitu, itu kita bisa langsung insert di Mendeley kita ya. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh Mas Aji ya, tentang bagaimana kita menginsert dari RIS atau BibTeX ke Mendeley kita atau Zotero kita. Saya nggak tahu apakah, kayaknya Mas Aji akan menjelaskan Mendeley baik. Nah, kalau seandainya original source itu, kita akan masuk kepada website jurnal ini ya. Misalnya ini publikasi saya pada tahun 2024 di Al-Manhaj, Jurnal Kajian Hukum Islam. Kalau seandainya teman-teman klik original source, itu akan muncul atau akan masuk kepada website resmi ya. Website resmi Jurnal Al-Manhaj. Nah, selanjutnya ini Moraref ya. Moraref ini saya tidak temukan halamannya, sepertinya sedang perbaikan ya. Saya temukan ini, prepare Moraref Kemenak ya. Maksudnya perbaikan kayaknya, sedang dalam perbaikan. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada database berikutnya adalah Google Scholar. Nah, Google Scholar ini adalah yang sangat familiar ya. Ini semua orang bisa menggunakannya. Saya yakin ya, saya yakin insya Allah sepertinya semuanya sudah bisa menggunakan Google Scholar. Ini merupakan database yang sangat mudah digunakan dan juga cukup lengkap ya, lengkap dan sangat mudah digunakan. Kita tinggal mengetik saja apa yang ingin kita cari, kita akan menemukan apa yang ingin kita cari, insya Allah gitu kan. Nah, kemudian next slide. Google Scholar ini juga menawarkan seperti profil sama seperti Sinta atau Garuda, tetapi kalau Sinta itu kita kan harus menjadi dosen atau menjadi peneliti dulu sehingga bisa memiliki ID tersebut, tetapi berbeda dengan Google Scholar. Kita modal memiliki publikasi satu saja atau dua, itu kita sudah bisa membuat profil ID Google Scholar kita. Ini profil Google Scholar saya. Next slide. Ketika kita mencari ya, seperti sudah kita mengetik di kata kunci tersebut, misalnya Islam Indonesia, kita akan menemukan ada banyak sekali artikel ataupun bahan-bahan yang berbau Islam di Indonesia. Seperti ini kan ada sekitar
2.190.000 ya. Dalam waktu 0,09 ya, detik itu sudah tercari sebanyak itu. Itu tampilannya ada di atas. Tetapi kita juga bisa membatasi tahun ya. Misalnya sejak 2025. Ini kan sangat dibutuhkan ya. Kalau ketika kita menulis dalam sebuah artikel, kita diminta untuk menggunakan misalnya referensi 5 tahun terakhir kayak gitu kan. Itu kalau kita klik rentang khusus, kita juga bisa membatasi dari tahun berapa ke tahun berapa. Misalnya dari tahun 2010 ke 2015 kita hanya butuh publikasi atau kajian yang terbit atau yang dilakukan oleh para peneliti pada tahun itu kan bisa. Tetapi ada yang menarik ya. Yang menarik itu Google Scholar ini kita bisa membalik ya. Nah, ini perlu dicatat ya teman-teman. Kita bisa membalik. Misalnya ya, kita bilang misalnya Islam adalah agama rahmatan lil alamin ya. Kita bikin kalimat ya, kalimat di search engine-nya Google Scholar, kita bikin kalimat, tetapi kita butuh referensi. Misalnya kita pernah dengar kata Islam adalah agama rahmat seluruh alam kayak gitu kan. Kita itu kan nggak ada referensinya kan. Itu kan kata-kata kita yang kita pahami mungkin melalui ceramah kayak gitu kan, atau melalui bacaan yang kita tidak punya dasar sebelumnya kayak gitu kan. Kita pernah baca tapi kita lupa. Nah, pernahkah teman-teman berpikir bahwa kalau seandainya kita nggak punya referensi tapi kita punya narasi ya gitu kan, apakah bisa dicari di Google Scholar? Ternyata bisa ya. Karena saya nggak praktek, tapi teman-teman bisa coba ya. Kalau bagi yang di depan laptop, kita bisa membalik ya. Artinya dari narasi kita ke referensi, bukan referensi ke narasi kita kan. Nah, itu salah satu tips ya. Menulis zaman ini ya, zaman kita ya, zaman apa ya, di era teknologi ya. Kita bisa mengkonfirmasi narasi yang kita punya. Ini bukan legal atau tidak legal ya, tetapi sangat dibolehkan karena kita akan bisa mengkonfirmasi misalnya saya punya kalimat ini kayak gitu kan. Nah, kayak saya nggak punya referensi, tetapi saya ingin cari referensi, coba diketik di Google Scholar. Nah, kemudian nanti akan muncul referensi dan itu kalau seandainya ada yang sama atau relate dengan kalimat yang kita punya, maka kita bisa gunakan itu sebagai referensi. Nah, begitu ya teman-teman. Ini juga berguna untuk teman-teman yang misalnya di dalam artikelnya diminta untuk menambahkan referensi ya kayak gitu kan, menambah referensinya masih sedikit tetapi narasinya banyak ya. Bukan berarti teman-teman misalnya mengcopy paste dalam suatu artikel kemudian sengaja dihilangkan referensi, bukan itu ya. Tetapi ketika teman-teman sedang menulis, asik menulis, tidak sengaja lupa misalnya kayak gitu kan, ternyata kalimatnya sudah banyak dan tidak ada referensi kayak gitu kan, sehingga membutuhkan referensi atau penguatan terhadap tulisan teman-teman, maka gunakanlah cara itu. Caranya adalah mengcopy paste kalimat yang ada dalam artikel tersebut yang belum ada referensi ke Google Scholar, nanti dia akan memunculkan beberapa referensi-referensi yang sama atau yang berkaitan dengan ini DOAJ ya. DOAJ itu termasuk dalam kategori database internasional kalau tidak salah ya. Next slide. DOAJ itu termasuk, dan di sini itu biasanya teman-teman dari pengelola jurnal ingin memudahkan menuju Scopus, mereka mensubmit DOAJ terlebih dahulu ya untuk bisa memudahkan diterima di Scopus. Ini merupakan salah satu tanda bahwa jurnal tersebut itu bisa diakses ya. Oh, kemudian ketika kita mengketik sama seperti Google Scholar, next slide, itu terdapat juga pilihan seperti ada kategori advanced search tadi kan, ada seperti title, author, dan lain sebagainya. Ini misalnya kita mengetik Islam in Indonesia, itu kita akan ditemukan atau dihadapkan dengan banyak di sini ada sekitar 29 ya. 29 artikel yang terindeks DOAJ dan dengan kategori Islam di Indonesia. Dan ini bisa juga menjadi bahan ataupun
database yang bisa digunakan oleh teman-teman karena ini gratis ya. Next slide. Kemudian ini kita akan masuk kepada database yang mulai ataupun database yang menggunakan berbayar ya. Jadi teman-teman dari UGM seperti Mbak Moderator atau Mas Haji itu kan sudah mempunyai apa ya, kayak privilege ya dari kampus yang menyediakan database berbayar. Salah satunya Sign Direct ya, sudah di langganan gitu kan, di-subscribe oleh pihak kampus. Nah, tentu kalau kita lihat dalam konteks Indonesia saat ini akan menjadi sebuah apa ya, kayak hal yang sangat memilukan ya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Ahmad Najib Burhani itu kan akibat efisiensi ya. Saya belum baca apa opini beliau secara lebih mendalam atau lebih detail. Saya lihat judulnya saja, tapi beliau kalau tidak salah beliau mengomentari efisiensi mengurangi langganan jurnal ya, jurnal ilmiah. Kalau tidak salah seperti itu ya. Memang ya, kalau saya sangat setuju kalau seandainya seperti itu yang disampaikan oleh Pak Burhan, karena langganan dari database jurnal internasional itu sangat mahal ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau seandainya kita ingin dapat versi lengkap dari Sign Direct atau Scopus saja, itu sampai 1 M ya, sampai miliaran untuk bisa dapat versi lengkap tersebut. Nah, kemudian next slide. Kalau kita menggunakan Sign Direct, kita akan menemukan tampilannya seperti ini. Ini sama seperti pada umum Google Scholar juga, tapi sini lebih lengkap ya kategorinya. Seperti ada tahun, ada artikel, tipe artikel kayak gitu kan. Ada misalnya kita butuh riset artikel atau review artikel atau book chapter dan lain sebagainya. Tetapi juga ada seperti subjek area, bahkan bahasa ya. Seandainya kita tidak butuh bahasa Inggris, kita butuh bahasa lain, tetapi kita bisa lihat di situ ya, masih beta ya. Sepertinya mereka masih uji coba juga, sama seperti Sign Direct yang terbaru ini merilis Sign Direct AI ya. Nah, itu saya juga belum pelajari lebih detail tentang Sign Direct AI, Scopus AI. Itu intinya ketika kita mencari seperti ChatGPT dan lain sebagainya, ketika kita mencari kata-kata ataupun narasi lain sebagainya itu, tetapi ini menggunakan database Scopus, sangat luar biasa ya. Dan saya lihat dari pihak UGM pada akhir tahun 2024 bulan November atau Desember itu sudah ada mendesiminasi seperti kegiatan webinar dan lain sebagainya itu tentang Scopus AI ya. Itu teman-teman bisa cari di YouTube ya untuk penjelasan lebih jelasnya kayak gitu. Next slide. Kemudian selain Sign Direct, kita juga misalnya ketemu Emerald Insight ya. Ini kalau katanya kita ketik kata Islam saja ya, itu ada sekitar 19.000 ya hasilnya. Tetapi kalau menurut pengalaman saya, di Emerald ini kita kalau ingin butuh data seperti data ekonomi kayak gitu kan, kajian-kajian ekonomi itu sangat bagus ya. Maksudnya sangat lengkap dibandingkan yang lain. Kita mudah menemukan kajian-kajian yang berbau ekonomi di Emerald Insight ini. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga misalnya kajian-kajian yang lain dimuatkan di Emerald Insight ini. Tapi kalau seandainya kajian ekonomi itu sangat lengkap ya. Ya cukup lengkap lah kayak gitu. Nah, kemudian seandainya kita klik salah satu misalnya artikel yang Katalix itu, kita akan ketemu seperti ini. Next slide. Nah, kalau seandainya open access ya, teman-teman yang menggunakan jaringan ataupun misalnya teman-teman nggak punya yang berbayar ya, masuk saja ke kampus UGM misalnya, gitu kan. Nanti di sana itu masuk duduk saja di pustaka UGM misalnya kayak gitu kan. Nanti dikonfirmasi sama Mas Aji ya. Kalau cara ini bisa dilakukan, duduk saja di pustaka UGM, teman-teman bisa mengakses database seperti Emerald dan lain sebagainya, ataupun database yang dilangganan oleh pihak UGM. Nah, next slide. Ketika kita melihat misalnya rival yang sering
bukan rival sih, tetapi hal yang sering di database yang sering disandingkan dengan Scopus ya, seperti WOS kayak gitu kan. Kalau seandainya ada Scopus, WOS kayak gitu kan. Kebanyakan kan kayak gitu yang beredar di akademik kita di Indonesia kayak gitu kan. Nah, ini bentuk dari tampilan misalnya kita ingin mencari data yang bersifat WOS ya. Termasuk juga misalnya internasional bereputasi. Misalnya kita ketik kata Islam. Next slide. Nah, kita akan menemukan kategorisasi yang lebih lengkap lagi ya. Itu ada lengkap sekali, misalnya filter cepatnya, ada yang bahkan dia menawarkan hot paper ya. Hot paper itu paper yang sedang panas-panasnya kayak gitu kan. Nah, kemudian ada juga misalnya yang paling tinggi citasinya dan lain sebagainya akan sangat lebih lengkap ya dibandingkan dengan Search Engine database sebelumnya di internasional ya. Tetapi perlu digaris bawahi lagi, di highlight bahwa untuk mendapatkan referensi-referensi yang otoritatif dan juga yang masih hot paper itu tentu kita harus berlangganan ya, berlangganan. Kalau seandainya tidak, itu seperti yang nomor 3 itu ya teman-teman, itu ada kuncinya kayak gitu. Kuncinya yang membuat kita tidak bisa mengakses. Next slide. Ketika kita klik satu kayak gitu kan, satu artikel seperti artikel yang pertama tadi kan, Islam Hadori itu, kita bisa klik misalnya full text add publisher ya. Jadi teman-teman, kita tidak bisa juga mendownload langsung ya dari Web of Science, tetapi mereka langsung mengarahkan misalnya ini ya, ini tuh merupakan terbitan Springer ya, saya cek tadi itu, jadi kita bisa langsung masuk kepada website Springer, kita bisa langsung mendownload. Nah, tetapi dengan catatan bahwa kita sudah tahu bahwa artikel yang kita download itu terindeks WOS kayak gitu, Web of Science. Next slide. Next slide. Ini Springer ya. Jadi pencarian Springer Nature ini juga cukup lengkap ya, cukup lengkap, cukup mudah dicari ya, dan kategorisasinya juga cukup apa ya, cukup banyak ya. Seperti ada tipe konten. Next slide. Kemudian publishing model, date publish, kemudian ada language, subject area dan lain sebagainya. Jadi ada banyak ya, ada banyak kategorisasi yang bisa kita gunakan. Jadi ketika kita mencari sebuah kata kunci yang lebih umum, misalnya Islam, maka itu referensi ataupun database artikel yang ada di dalam suatu penerbit itu akan lebih banyak ditampilkan, kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya kita bikin kategorisasi yang lebih banyak, misalnya Islam di Indonesia dan moderasi beragama, kayak gitu kan, itu malah sangat sedikit artikel yang ditampilkan. Kadang-kadang tidak ada ya, karena dia tidak bisa membaca mungkin. Nah, next slide. Ada lagi misalnya kategori ditawarkan itu subjek area, disiplin, dan subdisiplin. Nah, itu sangat kecil ya. Jadi dari misalnya keilmuannya sosial science ya. Tapi ada lagi subdisiplinnya, misalnya political science. Nah, kayak gitu. Nah, ketika kita mengklik salah satu ya, misalnya salah satu artikel yang ditampilkan di pencarian Springer Nature itu, kita akan dihadapkan seperti ini. Silakan next slide. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal download saja ya. Kalau seandainya tidak dikunci atau tidak berbayar artikel tersebut, itu kita akan dapat mendownloadnya secara mudah. Tinggal klik PDF, download PDF, dan langsung terdownload. Nah, yang terakhir, ini kalau seandainya kita nggak ketemu menggunakan database yang terkunci itu, ini yang masih diperdebatkan ya legalitasnya. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak boleh ya menggunakan Skyhub, kemudian Library Genesis ya. Library Genesis ini buku-buku yang ada di situ cukup lengkap, dan kemudian Skyhub itu juga tidak semua artikel yang ada DOI-nya itu direktori saya lupa itu DOI ya, teman-teman pasti kenal ya kepanjangannya. Nah, tadi saya sudah ingat-ingat tapi lupa juga akhirnya. Nah, intinya DOI itu tidak semua yang ada DOI di suatu artikel tersebut itu ada ataupun bisa dibuka oleh Skyhub itu ya. Misalnya terbitan 2025 ya, kadang-kadang tidak bisa dibuka oleh Skyhub itu. Nah, lagi-lagi kita harus subscribe atau langganan dari penerbit itu langsung.
Nah, mungkin itu ya untuk pengantar ataupun materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Next slide. Atas perhatiannya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Doli. Wah, kita dapat banyak banget insight di teman-teman dari pemaparan mengenai database-database dan juga tutorialnya tadi Mas Doli. Terus Mas Doli juga share kita nih terkait ada beberapa database itu yang masih diperdebatkan. Nah, semakin ke sini kita semakin penasaran terkait gimana sih caranya kita bisa nemuin jurnal artikel dan juga gimana caranya bisa melakukan citasi yang pastinya profesional dan sesuai dengan cara-caranya. Oleh karena itu, kita akan menuju pada narasumber kedua. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Doli. Kita menuju pada narasumber kedua, yakni Mas Aji. Kepada Mas Aji, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, cek cek. Selamat sore teman-teman semua. Eh, Mbak Ici, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Mas Aji, iya terdengar dengan baik. Oke, baik. Sebelumnya saya mau say hello dulu sama Mas Doli. Halo Mas Doli, udah lama nggak ketemu langsung. Ini kita bisa dalam satu forum ya. Iya, Mas Haji, halo. Terakhir bertemu 2018 ya. Iya nih. Jadi eh, teman-teman Mas Doli ini kawan baik saya juga. Kita ketemu di event lomba LKTI dulu pada saat S1. Kemudian eh, Mas Doli lanjut di UIN dan saya lanjut di UGM seperti itu. Luar biasa dari Mas Doli ini pemaparan materinya terkait dengan tadi ya Kasih Mas Haji. mencari jurnal reputasi. Oke, teman-teman semua, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di sini saya akan coba share ya teman-teman dari pengalaman saya menggunakan reference manager ya seperti itu. Nah sebelumnya saya mau tahu dulu dari teman-teman semua yang ada di sini, apakah ada yang sudah menggunakan Mendeley atau Zotero? Mungkin bisa kasih reaction dulu. Oh ini ada Kak Sinta ya. Oh Kak Erina Mendeleka. Oke. Sip, sip, baik, baik. Nanti mungkin bisa kita saling share juga ya. Oke, ada yang Sotero. Oke, Mendeley. Wah, ini menarik nih. Ada yang Sotero sama Mendeley. Mungkin nanti akan saya coba ya sekilas saya paparkan terkait dengan Mendeley dan Zotero. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin akan saya coba tutorial bagaimana cara sesimpel mungkin dan sesederhana mungkin menggunakan reference tool manager. Saya nanti akan coba menggunakan Zotero ya teman-teman ya. Oke, saya share screen dulu. Sip. Apakah bisa terlihat dengan baik teman-teman semua? Iya, sudah. Sama. Oke, siap. Thank you teman-teman semua. Di sini saya akan share sesimpel dan sesederhana mungkin bagaimana sih kita membuat sitasi seperti itu kan kaitannya dengan Zotero atau Mendeley. Jadi teman-teman yang mungkin eh, masih baru menginstal, kemudian masih bingung bagaimana sih cara menggunakannya, bagaimana sih kita bisa membuat sitasi, bagaimana kita bisa membuat daftar pustaka. Nah, mari kita coba melalui ya sharing ini ya seperti itu teman-teman. Baik, di sini saya akan coba share beberapa poin yang saya menggunakan konsep 5W+1H, yaitu ada what, why, who, when, where, dan how, seperti itu. Kita langsung ke what. Nah, yang pertama terkait dengan Zotero dulu ya teman-teman.
Apa sih Zotero? Kalau merujuk dari websitenya Zotero itu sendiri, Zotero is a free, easy to use tool to help you collect, organize, annotate, cite, and share research. Jadi teman-teman bisa meng-highlight ada beberapa keyword penting yaitu collect, organize, annotate, cite, dan share. Jadi Zotero itu kita bisa mengkoleksinya, mengorganisasinya, kemudian menganotasi atau membuat catatan, kemudian kita bisa mensitasi, bahkan sampai berbagi riset kita seperti itu. Nah, gampangnya seperti ini teman-teman. Zotero itu ibarat sebuah rak buku ya. Kalau kita memiliki rak buku, pertama kali beli atau mungkin membuat rak buku itu kan kosong ya seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman itu bagaimana caranya menggunakan rak buku itu? Pastinya kan akan mengkoleksi bukunya itu dulu seperti itu. Entah itu membeli, meminjam atau bagaimanapun caranya, yang penting yang halal ya. Kemudian kita disimpanlah di rak buku itu. Nah, kemudian setelah kita menyimpan, bagaimana kita mengorganisasinya? Misalkan ada beberapa cara, misalkan dengan membuat satu rak itu menggunakan satu warna yang sama atau mungkin dengan klasifikasi sesuai dengan mata kuliah misalkan atau mungkin dengan disiplin ilmunya seperti itu dan sebagainya lah. Kemudian setelah mengorganisasinya kita kan pastinya ingin membaca. Nah, ketika membaca kita mungkin memiliki beberapa catatan tuh, jadi kemudian kita bisa membuat anotasi ataupun catatan-catatan dengan buku yang sudah kita miliki seperti itu. Kemudian teman-teman selanjutnya yaitu terkait dengan citasi. Nah, ketika kita sudah membaca, kemudian kita akan coba menulis. Nah, di sinilah pentingnya citasi. Jadi teman-teman ketika kita menulis, pastikan kita perlu membaca buku terlebih dahulu ataupun referensi dan sebagainya sehingga dengan adanya buku yang sudah kita koleksi, kita catat apa yang menjadi gagasan penting atau mungkin akan kita masukkan, kita mengambil buku itu lagi kemudian mensitasi di dalam tulisan kita sendiri seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mensitasi, kita bisa juga nih berbagi. Jadi di dalam Zotero itu kita juga bisa berbagi referensi teman-teman. Kita bisa saling share referensi kita tuh apa aja sih seperti itu. Dalam hal ini juga kita kan ketika memiliki buku, kita kan bisa juga tuh meminjamkan bukunya ataupun mungkin ya memberikan buku ke orang lain. Itu sederhananya seperti itu teman-teman. Jadi secara basic, secara fundamental, fungsi Zotero itu seperti itu. Ibaratkan sebuah rak buku. Next. Oke, sorry, ini tentang Mendeley ya. Nah, kalau Mendeley sendiri itu lihat dari eh, websitenya itu ya free reference manager that can help you store, organize, note, share, and cite. Ini juga mirip sama Zotero, cuman diparafrase aja. Simpelnya juga sama secara fungsi. Mendeley dan Zotero itu reference manager yang tujuannya adalah memang membantu kita di dalam memanage ya referensi-referensi kita seperti itu. Kemudian next terkait dengan, nah ini teman-teman tadi kan sudah saya sedikit share ya, apa sih teman-teman, apakah sudah pernah menggunakan Zotero atau Mendeley? Sepertinya masih imbang ya antara Zotero sama Mendeley. Nah, nanti kita coba lihat eh apa sih yang bisa menjadikan perbedaan antara Mendeley dan Zotero itu sendiri. Nah, ini kenapa sih kita memilih Zotero atau Mendeley? Nah, di sini karena keterbatasan waktu ya teman-teman, saya akan coba lebih banyak explore terkait dengan Zotero. Nah, kalau Zotero itu sendiri, saya ada beberapa poin, ada 6. Yang pertama itu gratis, dua itu cepat, rapi, akurat, fleksibel, dan kolaboratif. Nah, gratis itu sendiri maksudnya apa? Karena Zotero itu dibuat oleh semacam ya sistem open source dari beberapa organisasi. Jadi kayak semacam nirlaba seperti itu. Beda hal dengan Mendeley yang itu dari Elsevier atau teman-teman kalau tahu Scopus yaitu produknya dari satu grup dari Elsevier seperti itu. Tetap gratis kalau yang Mendeley akan tetapi dari segi
apa ya, pembuatan sistemnya atau softwarenya itu berbeda dengan Zotero yang memang itu basisnya dari nirlaba atau non-profit seperti itu. Kemudian yang kedua itu cepat. Nah, ini pengalaman saya pribadi menggunakan Zotero sama Mendeley secara stabilitas sistem itu lebih cepat dibandingkan dengan Mendeley. Karena beberapa kali saya menggunakan Mendeley itu pernah beberapa kali itu begitu kayak semacam error atau mungkin sistemnya belum stabil seperti itu. Nah, selain dengan Mendeley, mungkin teman-teman bisa bayangkan bagaimana kita membuat sitasi atau daftar pustaka ketika menggunakan cara yang manual. Nah, saya share pengalaman pribadi sendiri. Ketika saya menulis sitasi ataupun bibliografi dengan cara manual, itu mungkin dulu sebelum mengenal Zotero itu bisa sampai 2 sampai 3 hari lah untuk sampai buat rapi dalam sebuah jurnal atau tulisan. Akan tetapi dengan Zotero ini saya bisa menyingkat waktu seefektif mungkin dari tadi ya 2 sampai 3 hari mungkin bisa satu bahkan ya kurang lebih dari 1 hari untuk membuat rapi asalkan tulisan kita sudah jadi atau selesai begitu. Nah, kemudian Rapi ini dengan Reference Manager Tools ini kan karena ini software, jadi teman-teman itu nggak perlu khawatir terkait dengan kerapiannya. Bagaimana misalkan mengurutkan eh, penulis dari A sampai Z itu nanti otomatis teman-teman. Jadi ini sangat akan membantu teman-teman ketika menulis seperti itu. Kemudian akurat. Nah, ini terkait dengan akurasi itu sendiri karena basisnya mereka itu juga software atau sistem. Jadi metadata yang apabila mereka sudah inputkan benar di dalam Zotero atau Mendeley kita itu otomatis juga akurat terkait dengan penulisnya siapa, kemudian tahunnya kapan, kemudian tempatnya dan sebagainya. Kemudian yang fleksibel ini artinya eh, dalam Zotero kita itu juga masih bisa kok mengeditnya, mengubahnya apabila ada kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian juga fleksibel ini kita bisa maknai di dalam Zotero atau Mendeley itu kita juga bisa merubah gaya citasi. Misalkan teman-teman kalau sudah biasa nulis ya, itu kan ada beberapa style. Ada Chicago style, kemudian ada apa style, ada Harvard, ada Turabia dan sebagainya. Nah, kalau kita menulis manual, itu kan kita harus ya meretelin satu-satu kan. Kita ubah lagi, kemudian bagaimana apakah tahunnya di depan atau tahunnya di belakang. Nah, itu kan kita manual manual zaman ya old school seperti itu. Nah, itu akan memakan waktu yang lama seperti itu. Nah, apabila kita menggunakan Zotero atau Mendeley itu secara otomatis kita apabila mengklik mengubah di dalam format stylenya itu otomatis itu akan berubah. Jadi sangat fleksibel teman-teman. Kemudian yang kolaboratif. Nah, kolaboratif itu eh, ini sudah pernah saya coba praktekkan dengan kolega saya juga beberapa kali menulis kolaborasi itu kita bisa saling share referensinya. Kemudian ketika kita jarak yang jauh ya, artinya kita juga bisa kok mengumpulkan referensi yang sama di dalam satu folder di dalam grup di Zotero itu sendiri nanti ada reference group teman-teman seperti itu. Jadi akan sangat memudahkan apabila kita eh, menulis secara kolaborasi meskipun di jarak yang jauh seperti itu. Next. Nah, ini matriks ya antara perbedaan Zotero, kemudian cara manual dan juga Mendeley. Nah, ini ada beberapa poin ya teman-teman bisa lihat juga di sini. Nah, misalkan terkait dengan biaya otomatis kalau ini semuanya gratis. Kemudian kemudahannya kalau Zotero ini cukup mudah. Kemudian kalau yang manual butuh ketelitian yang tinggi, kemudian rentan akan kesalahan. Sedangkan kalau yang Mendeley itu ya cukup mudah juga seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan sinkronisasi. Nah, kalau yang Zotero itu dia gratis dengan caranya nanti kita perlu membuat akun Zotero. Nah, kalau yang manual dia tidak ada sinkronisasi ya teman-teman. Kemudian kalau yang Mendeley itu akan terotomatisasi dengan akun Mendeley kita atau akun Elsevier kita teman-teman. Karena tadi ya Mendeley ini produk dari Elsevier itu akan otomatis dengan Elsevier seperti itu. Nah, tapi poin dari matriks perbedaan ini
saya pribadi dengan pengalaman menggunakan Zotero dan Mendeley yang mungkin sudah sekitar 3 sampai 4 tahun, 4 ya 4 tahunan. Zotero itu secara sistem sendiri lebih stabil, lebih enak, jarang banget ada gangguan kecuali kalau teman-teman itu menggunakannya dengan banyak aplikasi ya. Tapi itu juga balik lagi tergantung dengan spesifikasi device atau laptop masing-masing. Sedangkan kalau Mendeley itu beberapa kali saya menemukan bug atau error terkait dengan sinkronisasinya, kemudian terkait dengan ya loading yang cukup lama seperti itu. Kemudian next terkait dengan, nah, siapa sih yang menggunakan Zotero atau Mendeley? Ya kita semua kalau teman-teman itu merupakan mahasiswa baik S1, S2 maupun S3, kemudian peneliti dan juga akademisi. Jadi ya Zotero dan Mendeley ini kan eh, hitungannya untuk kalangan yang memang sedang meneliti begitu kan, sedang menulis paper dan sebagainya. Jadi memang bagi teman-teman yang masuk di dalam kategori ini, entah itu mahasiswa atau itu peneliti atau akademisi, ya upayakan menggunakan Zotero atau Mendeley seperti itu. Saya pribadi mengenal Zotero atau Mendeley itu sekitar beberapa tahun yang lalu ketika masih S1. Ceritanya pada saat itu menulis di jurnal gitu kan. Nah, di jurnal OJS jurnal itu kan banyak tuh logo. Ada Sinta ya, ada Scopus, ada Mendeley, ada Zotero. Nah, ceritanya saya penasaran apa sih yang dimaksud Zotero? Apa sih ini logo ini Mendeley dan sebagainya. Kemudian akhirnya saya coba cari tahu kan seperti itu. Nah, tapi setelah saya submit pada saat S1 dulu, ternyata beberapa reviewer jurnal itu membutuhkan menginginkan penulisnya itu menggunakan reference tool yaitu Mendeley atau Zotero dan itu pada saat itu saya belum menggunakan Zotero atau Mendeley itu dikasih catatan tuh gunakan reference tool Mendeley atau Zotero, EndNote dan sebagainya kayak gitu. Jadi itulah teman-teman pentingnya menggunakan reference tool Mendeley atau Zotero ketika kita menulis paper jurnal seperti itu. Nah, when atau kapan? Ya, sekarang kalau teman-teman sedang melakukan riset atau sedang menulis seperti itu kan. Nah, tapi idealnya kita tuh bisa menggunakan Zotero atau Mendeley ketika satu melakukan literatur review ya, atau desk research. Kemudian misalkan bagi teman-teman yang sedang kuliah, kita bisa menggunakannya di dalam tugas kuliah sehari-hari sebagai referensi. Kemudian kalau misal kita ada proyek penelitian atau penulisan ya kita bisa gunakan sedari awal mungkin daripada nanti di akhir karena kita akan membuat tulisan kita juga dari awal lagi untuk mengeditnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu where atau di mana. Karena di sini saya tadi ya akan coba mengeksplor lebih kepada Zotero karena keterbatasan waktu. Di mana sih caranya kita bisa menemukan atau menginstal Zotero ya. Teman-teman bisa ini ya klik link yang ada di sini zotero.org. Teman-teman juga bisa aja langsung di Google download Zotero itu gratis teman-teman karena tadi ini open source dari komunitas yang memang non-profit seperti itu. Nah, di sini saya tidak tutorialkan bagaimana instalasinya teman-teman karena itu akan take time juga. Tapi teman-teman kalau misalkan butuh ya butuh sharing dan sebagainya tentang instalasi, nanti kita bisa coba lah buat event yang lain. Tetapi di sini saya akan coba bagaimana cara menggunakannya seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalkan terkait dengan instalasi ini juga bisa melihat di YouTube atau yang lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan memang masih belum jelas, nanti kan itu teman-teman ada grup ya. Grup itu ada saya, ada Mas Dori juga masuk di situ, ada Mbak Ici sebagai moderator. Nanti bisa tanyakan juga, sampaikan di grup seperti itu untuk instalasinya. Tapi untuk instalasi di paparan ini tidak saya sampaikan karena untuk efektivitas waktu. Oke, next yaitu how atau bagaimana, bagaimana sih caranya. Nah, setidaknya ada 5 step yang saya rangkum yang sesimpel mungkin ya teman-teman. Yang satu instalasi, instalasi tadi tidak akan saya share di sini. Kemudian kita
Langkah kedua adalah koleksi, ketiga adalah organisasi, organisasi paper-paper, tulisan referensi kita, kemudian yang keempat adalah citasi, yang kelima adalah bibliografi. Nah, yang pertama itu bagaimana sih mengkoleksi referensi? Saya mensistemasikannya menjadi 5 cara, teman-teman. Jadi ada 5 cara. Yang pertama itu input manual, kemudian yang kedua itu menambahkan ID. ID ini bisa ISBN, eh, DOI, DOI ya teman-teman yang tadi sudah di-mention sama eh, Mas Doli. Kemudian bisa mengimpor file, misalkan dengan BibTeX atau RIS. Kemudian bisa menggunakan Zotero Connector. Kemudian bisa mengimpor file PDF seperti itu. Nah, mari kita coba satu-satu ya teman-teman. Yang pertama menginput secara manual. Saya coba balik ke coba share Maret tutorialnya. loh, Besti. Maret. Nah, sudah bisa terlihat Zotero-nya teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini tampilan teman-teman ketika sudah menginstalasi Zotero ya teman-teman. Jadi karena eh, jadi tampilannya sederhananya kayak gini, teman-teman. Kalau misalkan pas awal kali menginstal, nanti akan sedikit berbeda ya. Ini ada beberapa folder yang memang saya sudah apa namanya gunakan ya seperti itu. Jadi teman-teman yang pertama itu teman-teman bisa buat folder dulu seperti itu. Kenapa? Karena tadi ya eh, kita akan mengorganisasi referensi kita. Jadi bagaimana caranya biar itu rapi, bagaimana caranya biar kita itu mudah mengakses referensi-referensi kita. Nah, jadi teman-teman saran saya pertama itu buat folder. Misalkan kita coba buat folder eh uji coba referensi. Nah, teman-teman, kalau caranya eh, Zotero nanti ketika akan membuat folder itu nanti otomatis urut abjad teman-teman. Jadi dari A itu paling atas, Z itu paling bawah. Nah, tapi saya punya tips teman-teman. Caranya supaya teman-teman itu foldernya itu di atas, yaitu dengan menuliskan angka di depannya. Nah, kenapa sih ini penting? Karena kan kalau teman-teman sedang menulis, itu kan otomatis ya fokusnya di dalam tulisan itu kan, ke tulisan itu kan. Jadi otomatis bagaimana caranya referensi itu bisa mudah diakses seperti itu. Jadi ya caranya adalah diletakkan di paling atas. Nah, paling atas caranya itu bisa gunakan angka di depannya seperti itu. Misalkan saya coba folder ini uji coba TKA ya. Nah, ini teman-teman, ini di nomor ketiga. Kenapa? Karena setelah angka itu masih urut abjad ya teman-teman ya. Tapi ketika misalkan ini saya ubah eh, menjadi abjad A di depannya, ya otomatis nanti paling atas. Nah, ini teman-teman, otomatis dia paling atas setelah angka, kemudian abjad A, dia paling atas. Jadi itu teman-teman, tipsnya adalah ketika kita menulis, selain menggunakan reference tool, kita juga membuat ya citasi kita, referensi kita semudah mungkin, yaitu letakkan folder paling atas. Nah, setelah membuat folder, kita tadi kan cara mengkoleksinya menulis manual, menginput manual. Nah, kita bisa klik bagian ini teman-teman. Ini ada beberapa fungsi ya teman-teman. Ini untuk menambahkan item atau referensi kita. Ini juga bisa, tapi ini secara otomatis nanti kita coba simulasikan juga tutorialnya. Kemudian untuk catatan dan sebagainya. Nah, kita kalau misalkan untuk manual, kita bisa lihat teman-teman di sini ada beberapa tipe ya. Jadi ada buku, dokumen, interview, reports, standar dan sebagainya. Kemudian kalau nggak ada, ini bisa di sini nih. Kalau misalkan jurnal, ini bisa klik yang jurnal artikel. Nah, nanti teman-teman silahkan judul jurnalnya apa. Misalkan di sini ya, judul judul papernya, sorry, judul papernya apa. Misalkan kepastian hukum.
Seperti itu. Kemudian penulisnya siapa? Misalkan di sini penulisnya Mas Doli ya. Eh, Doli. Nah, untuk penulisan ini, teman-teman, ini di belakang dulu, nama belakang dulu, baru nama depan. Sama seperti kita menulis di dalam daftar pustaka, seperti itu. Kemudian, ini abstraknya, kalau manual sepertinya kayaknya nggak perlu juga nggak apa-apa. Kemudian publikasinya apa, volume jurnalnya berapa, isunya atau volume setelah volume jurnal kan ada isu ya biasanya teman-teman edisi lah kayak gitu. Misalkan volume satu ya edisinya kedua seperti itu. Kemudian halamannya berapa? Halaman 102 sebentar 112 misalkan sampai 130. Kemudian date ini tahun kapan sih tulisan ini terbit misalkan 2025. Nah, ini kan ada banyak ya teman-teman. eh Apa ya? Ini teman-teman Hirakon aja nggak perlu ditulis semua. Kenapa? Karena kita cukup perlu menuliskan, menginputkan itu yang sesuai dengan dalam daftar pustaka aja teman-teman. Jadi misalkan doi-nya kalau ada tulis, ISN-nya kalau ada, kalau nggak ada misalkan series title dan sebagainya ini nggak perlu dituliskan teman-teman. Itu cara manual. Ya kekurangannya atau plusnya minusnya adalah ya kita menginput secara manual seperti itu. Nah, itu untuk cara mengkoleksi secara manual. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Cara selanjutnya nanti kita akan coba pakai Doi ya, teman-teman. Saya coba balik ke web dulu. Oke, misalkan kita ingin mengutip tulisannya Mas Doli ini ya, teman-teman. Nah, ini tulisannya sudah banyak ya, teman-teman. Nah, eh, misalkan kita akan menuliskannya ini. Kita lihat. Masih loading ya teman-teman jaringannya. Nah, sudah. Nah, ini kan tampilan ya teman-teman ketika akses ODS suatu jurnal. Nah, di sini kan biasanya teman-teman eh, ada DOI ya. Nah, ini teman-teman ini kita bisa coba input secara otomatis menggunakan DOI-nya. Kita cari DOI-nya, kemudian kita klik copy, kita balik ke Zotero-nya, kemudian bagian ini teman-teman. Ini enter ISBN, DOI, PMID, RX dan sebagainya. Kita tinggal copy aja, paste, sorry, tinggal paste aja di sini. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, secara otomatis ini langsung masuk di dalam database kita. Dari tipenya apa, judulnya apa, penulisnya siapa, abstrak, bahkan juga ke the tag. Kemudian sampai ininya, URL-nya, seperti itu teman-teman. Itu secara otomatis menggunakan DOI ya teman-teman. Ini juga bisa gunakan ISBN teman-teman. Nah, tetapi minusnya adalah kalau kita mengakses jurnal Indonesia itu, jurnal-jurnal Indonesia itu pengalaman saya pribadi, doi-nya kebanyakan itu nggak ngeling. Dalam artian mereka kayak doi-nya error teman-teman. Seperti itu. Jadi itu minusnya apabila kita menggunakan mengakses jurnal Indonesia. Akan tetapi kalau kita menggunakan referensi dari jurnal-jurnal internasional kayak dari Scopus, kemudian dari Taylor and Francis, kemudian dari apa namanya tadi Emerald dan sebagainya itu sangat jarang saya temukan doi-nya itu error. Jadi teman-teman nanti bisa akses ya menggunakan Taylor and Francis dan dari Scopus dan sebagainya. Nanti tinggal doi-nya tadi di copy kemudian paste di sini. Itu cara menggunakan lewat doi. Kemudian selanjutnya yaitu mengimpor melalui BibTeX atau RIS dan sebagainya. Nah, cara yang ketiga ini saya coba tutorialkan menggunakan
web yang paling teman-teman mungkin sering gunakan yaitu Google Scholars. Bagaimana caranya? Kita coba ke Google Scholars. Misalkan teman-teman akan mengutip tulisannya Sabjipto Raharjo ya teman-teman. Ini salah satu tokoh lah di bidang hukum dari Undip seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman kan ada ya beberapa jenis di dalam Google Scholar itu kayak buku, jurnal dan sebagainya. Nah, kalau buku ini kan kita nggak bisa tuh nggak bisa ada doi-nya atau mungkin kita nggak bisa menemukan websitenya. Nah, cara yang sangat mudah yaitu lewat ini dikutip ya. Atau kalau bahasa Inggris nanti di site. Nah, kita lihat teman-teman di sini kan ada beberapa pilihan. Nah, kita klik yang BibTeX. Nanti muncul seperti ini. Nah, dari BibTeX ini kita blok semua ya, dipilih semua, di blok kemudian di copy. Nah, kita mengimporkannya ke Zotero kita. Kita cari Zotero kita impor ke sini. Nah, ini otomatis teman-teman ya. Di sini muncul datanya ya teman-teman. Nah, minusnya dari cara BibTeX ini kadangkala itu belum lengkap, jadi kayak tempatnya ini kadang belum ada seperti itu. Nah, kita masih bisa kok teman-teman menuliskan, menginput lokasinya, misalkan Kompas. Kompas itu di mana penerbitannya? Itu Jakarta ya, kita tulis aja Jakarta seperti itu. Kemudian ada nggak sih volume atau edisinya ya kita tinggal inputkan aja teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu menulis manual seperti itu. Itu sangat membantu apabila tadi referensi kita menggunakan buku seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu menggunakan Zotero Connector teman-teman. Nah, kalau Zotero Connector sendiri teman-teman bisa akses ini saya coba ke websitenya Zotero ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ke website Zotero selain dia ingin bisa mendownload untuk aplikasinya untuk device kita, tapi juga ada lihat teman-teman ada Zotero Connector. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Chrome itu ada namanya extension. Nah, extension itu di mana? Extension itu letaknya di sini teman-teman. Ini di extension. Kemudian kita cari manage extension ke web store. Kita cari Zotero Connector. Nah, karena saya sudah menginstalasinya teman-teman, jadi tidak perlu install ya teman-teman. Nanti di sini kalau belum akan kelihatan tuh install atau save ke apa namanya ke browser kita atau ke Chrome kita. Nah, kalau browser saya namanya Brave ini ya teman-teman. Nah, terus kalau misalnya sudah menginstal, bagaimana caranya kita menggunakan. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di extension lagi, nanti ada tuh. Nah, ini Zotero Connector. Nah, Zotero Connector, teman-teman nanti bisa dipin, nanti biar bisa di atas seperti ini. Zotero Connector itu bisa untuk menginput segala jenis referensi, termasuk saya biasanya menggunakannya itu untuk media. Jadi teman-teman kan ketika kita menulis, eh, apa ya sering juga kan kita mengutip dari media misalkan dari Kompas. Saya coba simulasikan. Nah, kalau kita cara manual itu kan otomatis menuliskan secara manual teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan Zotero Connector tadi itu kita akan otomatis kita sudah menuliskan ininya ya foldernya sudah kita buat, kemudian kita sudah install Zotero Connector, kita tinggal klik aja teman-teman di sini. Nah, dia nanti otomatis menyimpan, men-save ke folder tadi uji coba kita. Kita lihat teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah muncul kan? Otomatis sudah kesimpan di reference manager kita di saudara kita. Nah, tetapi di sini nih teman-teman kadang autornya ini belum sesuai. Nah, kita juga bisa mengeditnya. Kita bisa lihat di sini siapa sih
penulisnya, misalkan ini Muhammad Isa Bustomi. Muhammad Isa Bustomi, kita masukkan aja di sini. Tetap ya menggunakan nama belakang dulu, kemudian baru nama depan. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini kita sudah bisa kesimpan data dari media Kompas yang akan kita kutip seperti itu. Itu cara menggunakan Zotero Connector. Nah, bagaimana caranya kalau kita menggunakan Zotero Connector di jurnal seperti itu? Kita coba ke Google Scholar. Misalkan kita mau mengutip tulisannya Zainal Arifin Mokhtar ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman eh, kita akan mengutip jurnalnya Mas Uceng atau Zainal Arifin Mokhtar. Kita cari seperti biasa, kita mau mencari jurnal apa, misalkan judulnya apa yang relevan sama paper kita. Ini lama, sebentar. Kita ke MK juga. Nah, ini udah. Nah, ini ya teman-teman. eh Kita misalkan mau mengutip atau ya kita mengkoleksi dulu ya, mengkoleksi dulu tulisannya Mas Uceng ini. Nah, kita menggunakan Zotero Connector, kita tinggal satu klik aja teman-teman. Nanti otomatis masuk ke database kita. Nah, lihat ada proses begini ya teman-teman, ada semacam notifikasi. Kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman. Dia otomatis kesimpan di database kita. Terus kalau paper itu open access, dia otomatis juga kesimpan, ikut kesimpan teman-teman. Ini kan karena papernya open access ya, kita setelah mengkoleksinya, kita juga bisa membacanya di sini. Klik aja, nanti kita bisa sini membacanya di sini. Kemudian kita bisa menganotasi, misalkan ada yang penting, seperti itu teman-teman. Sangat mudah ya teman-teman ya. Nah, kemudian terakhir mengimpor melalui file PDF. Ini apabila teman-teman itu suka mendownloadnya dulu seperti itu. Jadi kan beberapa jurnal kalau kita klik otomatis ada yang langsung otomatis download kan seperti itu. Nah, kita caranya kalau menggunakan eh, file PDF itu juga ada seperti itu teman-teman. Kita balik lagi ke sini ke folder. Nanti bagian klik bagian ini ya teman-teman. Nanti link to file seperti itu. Link to file, misalkan kita nanti cari apa namanya jurnalnya apa. Nah, misalkan ini ya teman-teman ya, klik open. Nah, nanti dia akan meng-screening atau ya membaca tulisan itu. Ditunggu aja nanti otomatis dia akan eh, menjadi database kita di sini. Seperti itu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini yang tadi menggunakan eh, import file PDF ya teman-teman ya. Ini ada nama judul papernya, tipenya dan sebagainya. Nah, ini belum lengkap. Kita bisa menuliskannya manual juga menginputnya seperti itu. Karena beberapa jurnal, apalagi Indonesia itu tadi kalau secara manage-nya kurang ini juga ya kurang detail dan sebagainya, nanti dia juga di sini nggak detail. Tapi kalau pengalaman saya pribadi misalkan menggunakan referensi dari paper-paper internasional itu mereka sangat lengkap seperti itu teman-teman. Itu terkait dengan mengkoleksi dan mengorganisasi ya di Zotero. Nah, terus yang terakhir
eh, bagaimana sih caranya kita membuat citasi. Teman-teman nanti bisa di sini ya, di Word. Nah, kalau Zotero, teman-teman kalau sudah menginstalasinya, dia akan ada di sini ya. Zotero akan ada di ribbon khusus di atas sini, teman-teman. Nah, misalkan kita akan mensitasi tulisan ini dulu dari Mas Dori ya. Kita ini misalkan ada yang menarik nih, akan kita kutip di dalam tulisan kita. Ini ini saya simulasi copy dulu ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau menulis harus diparafrase. Kita kopikan di sini biar cepat. Nah, ini kan tulisannya Mas Doli ya. Kita klik di sini, kemudian kita di bagian ini ya teman-teman, add atau edit citation. Kemudian ini ada bibliografi juga, ini ada untuk catatan, ini ada pengaturan dan sebagainya. Nah, kita nanti bisa di bagian add atau edit citation. Nah, untuk add, edit atau citation nanti muncul kolom atau semacam menu seperti ini. Kita sesuaikan mau style apa sih untuk citasi kita, ada Chicago atau American Psychology Association atau apa dan sebagainya. Nah, kita coba menggunakan Chicago ya. Chicago ini biasanya teman-teman digunakan untuk semacam footnote ya. Jadi teman-teman yang biasa menggunakan footnote ini biasanya ya Chicago Manual ini style 17. Nah, kita bisa memilih bahasanya, misalkan dengan bahasa Indonesia, kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman, menu atau semacam ya, gampangnya kalau teman-teman ini untuk kayak Google Search ya teman-teman ya, atau Spotlight di Mac OS seperti itu. Teman-teman tinggal ketik atau tuliskan tulisannya siapa sih yang mau dikutip gitu kan. Nah, teman-teman, saran saya gunakan keyword yaitu judul papernya. Jangan menggunakan nama penulisnya. Kenapa? Karena kan penulis itu kan pasti ada yang punya ya eh, terbitan atau publikasi lebih dari satu gitu kan. Nah, kita misalkan tulisan keywordnya dengan judulnya aja The Islamic Moderation. Ya udah gitu sih. Jadi teman. Nah, ini teman-teman, ya kan akan muncul ya. Ini The Islamic Moderation. Kita klik, kemudian enter. Nah, ini teman-teman akan otomatis masuk di dalam citasi kita, di dalam footnote kita. Seperti itu. Kemudian bagaimana caranya kalau membuat dari bibliografi atau daftar pustaka, kita tinggal klik aja teman-teman di sini. Betul nggak? Kalau tadi itu Otomatis dia akan menjadi daftar pustaka. Seperti ini teman-teman. Nah, tulisan yang menggunakan Zotero atau Reference Manager Tool dengan cara manual itu akan ada tandanya teman-teman. Jadi kalau diklik itu semacam ya ada blok ya seperti ini. Begitu. Footnote pun sama. Dia akan ada semacam blok seperti ini, tanda khusus. Nah, terus kalau misalkan kita mengubahnya, tadi kan menggunakan footnote ya, atau apa namanya Chicago style. Nah, kita menggunakan body note. Body note itu biasanya apa style. Nah, kita bisa ubah di sini. Klik aja. Otomatis nanti dia eh sebentar. Jadi apa style? Ini agak. Nah, ini teman-teman. Ini ya, tadi pakai Chicago style kan, di footnote kan. Nah, ini jadi apa style, dia otomatis di sini teman-teman. Jadi body note. Karena apa style itu biasanya ya ini body note seperti itu. Daftar pustakanya sama seperti itu. Itu saja mungkin dari saya teman-teman terkait dengan tadi yang menggunakan Zotero ya Reference Manager khusus di hari ini sesi ini Zotero. Mungkin ada sedikit ya dari saya yaitu banyak jalan menuju Roma. Artinya apa? Artinya
banyak cara lah untuk kita bisa menggunakan citasi ya. Tadi ada Mendeley, ada Zotero, ada berbagai juga cara untuk menginput, mengkoleksi, mengorganisasi. Itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Aji. Ya ampun, kita tadi dapat materi ya mengenai pakaian Zotero dan juga kita juga membandingkan nih terkait gimana sih Zotero dan Mendeley kira-kira lebih efektif yang mana dan bahkan ada jenis-jenis cara-caranya. Sebenarnya terima kasih banyak Mas Aji atas materi yang sangat bermanfaat ya. Om sudah ada komen-komen yang udah terkait materi dari kedua narasumber. Baik, teman-teman peserta kelas jurnal, kita kan sudah menyimak pemaparan materi yang sangat insightful nih dari dua narasumber kita. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang sering jadi sesi favorit nih, yakni sesi tanya jawab. Teman-teman, untuk teknisnya, sesi ini akan berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Jadi tolong pastikan pertanyaan teman-teman ini singkat, padat, dan jelas ya. Nah, untuk mengajukan pertanyaan ada dua cara nih. Yang pertama, teman-teman bisa langsung raise hand, dan nanti saya akan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya secara langsung dengan menyalakan mikrofon, dan kalau bisa, menyalakan kamera juga. Selanjutnya, di cara kedua, teman-teman bisa sekali untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat, dan nanti saya akan membantu untuk membacakannya. Nah, teman-teman, bagi yang ingin menyebutkan nama dan asal instansi atau universitas itu boleh banget loh, biar kita bisa semakin lebih kenal dan suasananya lebih seru gitu. Jangan ragu untuk bertanya ya, karena siapa tahu nanti pertanyaan kalian juga mewakili rasa penasaran dari peserta lain. Oleh karena itu, sesi tanya jawab dipersilahkan bagi teman-teman yang hendak bertanya. Oke, dipersilahkan kepada Lukiana Azmia Putri, diperbolehkan untuk menyalakan mikrofon dan bisa kamera juga, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak atas atas kesempatannya. Mohon maaf sini saya tidak bisa menyalakan kamera. Jadi saya mohon maaf untuk off cam saja. Jadi em, ada beberapa pertanyaan yang saya peruntukkan untuk narasumber dan saya juga sebenarnya bersyukur banget ya karena kalau mau nanya ke para narasumber kayak Mas Doli juga itu harus di event gitu. Kalau di secara um, manual di WA itu nggak bisa karena beliau sangat produktif sekali ya. Saya rasa Mas Aji pun juga begitu. Yang mau saya tanyakan yang pertama untuk Mas Doli, kalau semisalnya ya, ini saya bertanya tentang output dari publikasi. Kalau misalnya dihadapkan dengan dua pilihan, yang pertama itu publikasi yang outputnya proceeding tapi terindeks Scopus. Yang kedua itu publikasinya akan terpublikasi di jurnal Sinta 2, misalnya gitu, Mas. Nah, kalau misalnya memilih itu yang mana yang terbaik, Mas? Karena saya pernah mendengar bahwa kalau misalnya kita mau publish artikel itu sebaiknya jangan di proceeding gitu, sebaiknya di jurnal. Nah, tapi bagaimana kalau kondisinya seperti ini, Mas? Nah, itu pertanyaan saya untuk Mas Doli. Terus juga untuk Mas Aji, saya ingin bertanya, mungkin ini kayak silly question ya, tapi semoga ini bisa dijawab gitu. Ya, saya sebenarnya baru hijrah ke Zotero, jadi tidak terlalu familiar dengan Zotero. Nah, tapi saya sudah menggunakan itu cukup lama, 1 semester lah. Nah, masalahnya saya belum bikin akun nih, Mas. Belum bikin akun. Nah, apakah nanti ketika saya mau berpindah device, itu data-data yang sebelumnya di device saya yang ini tuh kan hilang karena saya nggak punya akunnya gitu, Mas. Mungkin itu saja kakak moderator yang saya salah fokus sama backdropnya ya sangat menyenangkan sekali ada kucing. Thank you. Baik, terima kasih pada narasumber. Mungkin dipersilakan kepada Mas Doli dan kemudian dapat dilanjut dengan Mas Aji, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Dan terima kasih juga kepada Mbak Luki yang telah bertanya. Proceeding Scopus atau jurnal Sinta 2 ya.
eh, pertama yang harus kita lihat itu adalah proceeding scopusnya itu proceeding scopus yang seperti apa ya. Jadi kalau seandainya ya eh, proceeding scopusnya itu eh, IOP ya, atau kalau bahasa dibaca dalam narasi Indonesia itu IOP kayak gitu kan, IOP publishing, itu sebaiknya di Sinta 2 saja ya. Atau kalau seandainya misalnya di signature yang eh, proceeding-proceeding yang penerbit yang bagus, mungkin bisa kita pertimbangkan ya. Tapi kalau bagi saya sendiri ya, bagi saya sendiri sebaiknya di Sinta 2 saja gitu. Karena kenapa di Sinta 2? Tentu Sinta 2 yang kita maksud itu kan juga tidak Sinta 2 eh, yang misalnya publish artikelnya berpuluhan ya. Artinya puluhan artikel yang terbit dalam satu edisi, tidak seperti itu ya. Tentu yang misalnya publishnya masuk ke regular issue, publishnya sekitar 10 kayak gitu kan, atau sekitar 5 atau 8 kayak gitu kan. Nah, itu kan Sinta 2 yang bagus. Kalau misalnya di Indonesia Sinta 2 itu banyak loh yang terindeks Scopus kayak gitu kan. Itu kan dapat 2 ya. Artinya dia juga dapat Sinta 2 dan dapat indeks Scopus kayak gitu kan. Kenapa di proceeding itu tidak saya anjurkan? Karena kebanyakan itu proceeding-proceeding yang Scopus misalnya kayak gitu kan, itu tidak ada proses reviewnya ya, proses reviewnya. Jadi kadang-kadang misalnya saya nggak menyebutkan nama publishernya, kadang-kadang kita itu hanya sekedar untuk bayar fee publication ya, atau artikel charge, itu kita langsung diterima atau dipublish kayak gitu. Jadi proses reviewnya tidak ada ya. Berbeda dengan Sinta 2. Sinta 2 itu kalau seandainya pengelolanya benar, ya itu kan, dia tentu akan naik level ke Sinta 1 kan. Tentu proses reviewnya akan ada. Kemudian juga kita akan struggle, memerlukan kekuatan untuk bisa memperbaiki juga merevisi artikel kita kayak gitu. Tentu itu sesuatu yang berbeda ya. Sehingga kalau Sinta 2 itu kita juga akan berpotensi ke Scopus dengan catatan, misalnya kalau kita lihat di ID Scopus kita itu misalnya riset artikel ya. Itu di Scopus itu memberikan catatan atau status ya di artikel yang terindeks itu, misalnya riset artikel, proceeding paper, conference paper itu ada ya, atau artikel review kayak gitu kan. Tentu yang paling bergensi itu adalah riset artikel ya. Riset artikel itu bagi saya ya, bagi saya itu yang paling bergensi itu adalah riset artikel. Itu maksudnya adalah artikel yang berbasis riset. Mungkin di bawah itu ada artikel review atau book chapter dan lain sebagainya. Mungkin itu ya untuk jawabannya Mbak Luki. Baik, terima kasih Mas Doli atas jawabannya. Selanjutnya kepada pertanyaan kedua ya, yang diajukan kepada Mas Aji, dapat dijawab Mas Aji, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ici ya, selaku moderator, dan terima kasih pertanyaannya Mbak Lukiana. Ini sedikit silly question, tapi ini sangat penting ya bagi kita semua, gitu kan. Kaitannya dengan Zotero, database-nya kita setelah misalkan yang memiliki banyak referensi kemudian lupa atau mungkin belum memuat akun, ganti device itu bagaimana. Nah, pertama kalau saran saya nanti jawabnya nanti ya. Jadi coba saya ini dulu. Saran saya memang kita menggunakan buat akun dulu lah, seperti itu. Kenapa ini penting? Karena ini juga sinkronisasi database seperti itu. Nah, tapi kalau case-nya seperti Mbak Luki ini kita belum buat akun, nah itu bagaimana? Nah, kalau kita belum buat akun, ya bisa dipastikan kemudian di device itu akan hilang karena database kita itu masih kesimpan di device yang lama. Akan tetapi kalau kita membuat akun itu bisa saling sinkron. Saya sudah praktekkan sendiri ya teman-teman. Ketika ini saya menggunakan device satu ini ya, di misalkan bahkan di beda OS, di sini saya menggunakan
eh, Mac OS seperti itu. Kemudian saya menggunakan akun yang sama itu di yang Windows. Nah, itu saling sinkron teman-teman. Tinggal login aja lagi di device yang lama atau yang baru atau yang lain lah seperti itu. Bahkan lintas OS itu bisa seperti itu. Akan tetapi kalau kita tidak menggunakan akun Zotero itu bisa hilang seperti itu. Nah, tapi teman-teman kalau caranya misalkan ya kita antisipasinya itu bagaimana biar eh, itu nggak hilang. Nah ya pasti tadi ya kita gunakan buat akun dulu. Tapi kalau teman-teman sudah terlanjur, kemudian kita ingin apa namanya pindah device, teman-teman itu bisa mengekspor begitu. Nah tinggal di sini, kemudian klik kanan ya kalau di Windows, kita bisa ekspor library-nya. Nah kita nanti pilih aja formatnya itu apa. Seperti ini muncul ini kalau dari Zotero ya. Kalau biasanya tuh RIS paling gampang, kemudian tinggal di oke aja seperti itu. Nah, nanti ketika kita di device yang baru itu tinggal dimasukkan aja, di-upload, dipindah ke sini otomatis. Saya sudah mempraktikannya dan itu berhasil teman-teman seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Kalau nanti masih apa namanya perlu explore bisa di grup dilanjutkan di grup. Seperti itu dari saya. Balik ke Mbak Moderator, Mbak Ici. Baik, terima kasih Mas Aji dan Mas Doli atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mau klarifikasi dulu untuk Mbak Luki, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Insya Allah sudah cukup jelas, tapi mengingat waktu sebenarnya masih ada yang ingin ditanyakan, tapi mungkin bisa lewat WA nantinya. Itu Wih, siap. Siap Mbak Luki. Wah, sangat bersemangat ya. Baik, teman-teman, karena kita mengingat pelaksanaan waktu juga, kita akan membuka satu pertanyaan lagi nih untuk teman-teman yang hendak bertanya secara raise hand maupun secara chat. Kepada para hadirin, dipersilahkan nih untuk bertanya. Oke, ada dari Amil Husolihah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Amil Solihah, saat ini mahasiswi magister dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya pertanyaan pertama ditujukan kepada Kak Doli. Jadi kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya terkait Sinta 2, bisa sharing Kak bagaimana tips and triknya biar artikel kita itu cepat direspon oleh editor gitu. Saya pernah kirim Sinta 2 itu lama banget udah kirim email nggak ada direspon. Kemudian sudah ganti template aja lah ya gitu kan ke jurnal yang lain gitu. Di Sinta 2 juga. Namun sampai akhirnya mohon maaf. Sampai akhirnya sekitar 1 tahun baru dapat balasan gitu. Segitu lamanya Sinta 2 itu merespon. Kemudian pertanyaan kedua untuk Kak Aji. Jadi saya itu user Mendeley, Kak. Saya belum terlalu paham terkait Zotero. Nah, kalau dari Kak Aji sendiri, misalkan ini satu dokumen, saya itu menggunakan Mendeley reference. Kemudian ada author kedua itu menambahkan citasi menggunakan Mendeley desktop. Kemudian saya kirim itu satu filenya ke editor, namun kata editor revisinya itu malah nggak kedeteksi gitu. Apa karena bentrok gitu ya antara Mendeley reference sama desktopnya, jadi harus satu jenis atau bagaimana? Dan kemudian kalau Zotero sendiri, apakah ada beberapa jenis atau hanya satu jenis aja? Kalau Mendeley kan ada reference dan desktop gitu, Kak. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Amirul Solihah. Pertanyaan langsung menuju pada kedua narasumber ya. Mungkin bisa dilakukan dengan teknis sebelumnya. Dipersilakan kepada Mas Doli terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Amilus Solihah. Nah, untuk supaya direspon cepat, ini pertama-tama yang harus kita perhatikan itu adalah tupoksi atau status pengelola terlebih dahulu ya. Jadi kebanyakan dari pengelola di Indonesia itu, apalagi yang di perguruan tinggi, selain dia sebagai dosen, dia juga sebagai pengelola jurnal.
Nah, ini berbeda dengan penerbit-penerbit atau pengelola-pengelola seperti yang di Elsevier atau Brill ya dan lain sebagainya itu. Mereka itu kan memang benar-benar editor ya, editor atau jurnal manager yang kerjanya yang nunggu kayak gitu kan, seperti nunggu nunggu kelapa jatuh kayak gitu kan. Misal ya, nggak seperti itu ya. Artinya dia kerjanya memang nunggu kayak gitu ya Mbak. Jadi memang nunggu artikel masuk, kemudian ketika email masuk mereka akan merespon kayak gitu kan. Nah, ini berbeda halnya ketika kita mensubmit di jurnal perguruan tinggi gitu kan, baik perguruan tinggi di perguruan tinggi negeri seperti UPI, UI dan lain sebagainya itu, maupun UIN ya, PTKIN, yang status pengelola itu kadang-kadang dia itu sebagai dosen, pengajar, pendidik di perguruan tinggi, dia juga sebagai pengelola jurnal, belum lagi ketika dia pulang ke rumah, dia sebagai bapak gitu kan, yang kadang-kadang dia juga sudah beristri dan lain sebagainya ya, mengurus urusan domestik dan lain sebagainya, sehingga waktu untuk merespon kita mungkin tidak sempat dan sebagainya. Tapi mau kita pertanyakan kembali, masa iya kayak gitu kan? Jawaban email atau WA kita itu sampai 1 bulan itu nggak direspon ya. Nah, itu tuh kan kembali lagi kan, siapa yang salah kayak gitu. Nah, eh, kalau menurut saya kayak gitu kan, berdasarkan pengalaman publikasi kayak gitu, eh, pertama-tama sebelum kita submit itu sebaiknya kita itu terhubung terlebih dahulu dengan jurnal yang kita tuju kayak gitu. Terhubung di sini dapat kita terjemahkan atau kita maknai kalau seandainya kita tidak mendapatkan nomor WA, karena kalau kita Indonesia itu kalau udah dapat WA itu ngerasa dekat ya, ngerasa dekat artinya kita bisa tanya-tanya kayak gitu kan. Nah, tapi eh, kalau seandainya nggak ketemu WA, kita temukan emailnya kayak gitu kan, email sehingga kita bisa menghubunginya. Nah, pertama terhubung itu kita sudah mendapat respon ya. Misalnya kalau seandainya kita mau submit, kita sudah dapat respon bahwa ya silakan submit kayak gitu kan. Nah, itu membuat apa ya? Membuat sebuah apa ya? Terhubung sehingga kita bisa tanya gitu kan, tanya eh, beberapa bulan sekali kayak gitu kan, atau sebulan sekali menanyakan progres dari artikel kita kayak gitu. Nah, eh, mungkin kalau saya sendiri saya juga pernah gitu kan, sudah sampai bertahun-tahun kayak gitu kan, eh, kemudian tidak mendapat respon kayak gitu kan, berbulan-bulan WA tidak mendapat respon, bahkan kepada teman sendiri kayak gitu kan, tidak mendapat respon itu soal biasa di dalam jurnal ya, tapi itu terus apa ya, menjadi wanti-wanti ya dalam diri saya untuk bisa lebih berhati-hati ketika mensubmit ya. Artinya ketika mensubmit kita sudah memastikan dulu bahwa kita sudah terhubung dengan editor kayak gitu. Sehingga kita bisa tidak digantung ya. Digantung itu mereject tidak mau, kita untuk mensubmit di jurnal lain jadi terikat kayak gitu kan. Aku tahu-tahu ketika submit di jurnal lain diproses, di sana malah diterbitkan, itu kan menjadi double submission ya kayak gitu. Mungkin itu ya Mbak Amilus. Baik, terima kasih kepada Mas Loli. Selanjutnya kepada pertanyaan kedua yang ditujukan kepada Mas Aji. Dipersilakan Mas Aji untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya dari Mbak Amilus Solihah ya tadi ya. Oke, mungkin jawaban saya akan apa ya kurang memuaskan, disclaimer dulu. Kenapa? Karena jujur aja saya lebih banyak menggunakan Zotero ya, Mbak ya. Jadi untuk hal tadi ya sampai seteknis apa Zotero Mendeley yang versi desktop sama yang apps itu belum sampai explore itu. Tapi saya pengalaman menggunakan Mendeley itu menggunakan yang desktop seperti itu. Nah, eh, tapi pernah saya itu dapat informasi juga ya dari teman sendiri yang menggunakan Mendeley ketika dia tesis, dan ada dua juga tadi dengan dua sistem. Dia juga mengalami kendala yang sama seperti itu sih, Mbak. Jadi ada kemungkinan itu memang Mendeley itu antara dua jenis tadi belum sinkron seperti itu. Itu ya. Jadi saya dari pengalaman teman saya
bukan pengalaman saya pribadi seperti itu. Itu sedikit jawaban dari saya. Kemudian kalau Zotero itu sendiri, itu bagaimana? Kalau Zotero sendiri itu cuma satu sih, jadi ada di device aja seperti itu. Kemudian kalau yang tadi ya lewatnya web itu cuma Zotero Connector, itu yang menghubungkan eh, apa namanya dari bacaan kita di browser langsung ke apps desktopnya. Seperti itu sih Mbak Amir Solihat. Dan menurut saya ya tadi ya karena ada dua eh, tipe yang seperti itu, nanti coba dieksplor lagi aja Mbak. Jadi otak-atik aja. Itu kan kalau tools satu aplikasi itu kan semakin kita menggunakan, kita semakin kita otak-atik ya dalam artian kita tutorial atau mungkin ya apa namanya eksplorasi lah seperti itu. Kita nanti tahu tuh bagaimana sistem caranya dan sebagainya. Itu mungkin sih jawaban dari saya Mbak Amir Solihah. Semoga Baik, membantu. terima kasih Mas Aji atas jawabannya. Sebelumnya izin klarifikasi pada Mbak Amaratus Soliah, apakah sudah menjawab? Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Sudah tercerahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, para hadirin sekalian, kita melihat adanya keterbatasan waktu ya. Sebelumnya terima kasih untuk semua pertanyaan yang luar biasa dan tentu saja ada dua narasumber kita nih yang udah menjawab dengan sangat jelas dan juga inspiratif. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, jangan khawatir karena panitia akan menginformasikan mengenai penindaklanjutan melalui grup diskusi setelah acara. Nah, teman-teman, kemudian kita akan menuju pada sesi selanjutnya, yakni sesi dokumentasi. Maka diharapkan kepada seluruh peserta kelas jurnal dapat menyalakan kameranya sebentar dan akan saya bantu untuk lakukan dokumentasi bersama-sama. Mungkin saya tunggu beberapa menit. Baik, sudah beberapa yang open kamera. Boleh disusul? Ada teman-teman lainnya? Baik, sudah mulai banyak ya yang open kamera. Oke, akan saya bantu dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, mungkin satu kali lagi kita menuju pada slide kedua. 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman. Teman-teman peserta kelas jurnal saya hormati, setelah menyimak pemaparan narasumber dan sesi tanya jawab yang begitu menarik, kita sampai nih pada penghujung acara kelas jurnal. Dari diskusi hari ini, kita sama-sama belajar ya terkait publikasi ilmiah, gak cuma soal nulis, tapi juga soal strategi. Nah, teman-teman, sebagai informasi, sertifikat peserta akan kami kirimkan kepada peserta yang telah mengisi formulir pendaftaran dan formulir feedback acara yang akan saya kirimkan, yang nanti juga akan dikirimkan di grup teman-teman. Sertifikat ini akan dikirimkan dalam waktu 2 hingga 3 hari setelah acara selesai melalui email yang tercantum dalam formulir feedback. Nah, sebenarnya teman-teman, saya izin untuk mengirimkan linknya di sini, tapi nanti juga akan dikirimkan di grup ya oleh panitia. Baik, sudah terkirim. Teman-teman, Info Jurnal Indo dan Titik Koma Akademi melalui kelas ini berharap dapat terus menjadi bagian dari proses tumbuh kembang teman-teman sebagai penulis dan peneliti yang lebih siap menulis jurnal bereputasi. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber Mas Dodi Fitro dan Mas Aji Baskoro yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman, serta kepada seluruh peserta nih yang telah berpartisipasi aktif. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Tetap semangat berkarya dan menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak, videonya share, Kak. Izin, Terima kasih Leo. banyak, Terima Bang. kasih Mas Haji. Terima kasih Mas. Arigato. Terima kasih semua. Nanti lanjut aja di grup ya. Oke, Mas.